Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman-Nya dengan judul Kasih Karunia-Nya. Kamis edisi surat 1 Korintus bersama saya Fani Paendong. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sekali lagi, kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, renungan hari ini judulnya adalah kasih karunia-Nya.
Saya percaya setiap kita memiliki perjumpaan dengan Tuhan, dan itu merupakan pengalaman yang tak tergantikan oleh apapun. Perjumpaan kita dengan Tuhan itu ada banyak cara yang dapat terjadi. Beberapa orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika ada dalam satu pergumulan masalah hidup, mungkin sakit penyakit, ekonomi, mungkin juga masalah dengan keluarga, atau berjumpa dengan Tuhan dalam suatu momen retret atau kebaktian kebangunan rohani, dan masih banyak lagi. Dan apa yang kita miliki dan hadapi sekarang dalam hidup ini adalah oleh karena kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Karena itu setiap hari secara pribadi saya selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah kepada saya itu cukup bagi saya. Apa yang menjadi kebanggaan kita di dalam dunia ini yang kita pertahankan? Jabatan kedudukan kita kah? Harta materi yang kita miliki? Deposito mungkin bertambah-tambah di bank? Aset, kendaraan, rumah, apartemen, itu semua akan hilang lenyap dalam sekejap di dalam dunia ini. Ketahuilah, kasih karunia Allah cukup bagi kita. Rasul Paulus berkata bahwa dirinya yang paling hina di hadapan semua rasul. Namun karena kasih karunia Allah sudah turun atas hidupnya. Pengalaman masa lalu Rasul Paulus sungguh sangat mengerikan, bahkan sangat hina. Paulus sendiri mengatakannya, dia tidak layak menerima dan mendapatkan kasih karunia daripada Allah. Bukankah hidup kita pun pernah ada di dalam masa-masa gelap, masa-masa pahit? Kalau kita flashback ke belakang, apakah saya dan saudara layak mendapatkan kasih karunia Allah? Rasa-rasanya sangat tidak. Semua kita seharusnya mendapatkan bagian hukuman pembinasan kekal. Tapi karena cintanya Bapa kita di sorga, Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita hidup dalam kebenaran, diselamatkan dan memperoleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu cuma-cuma, tapi bukan barang murahan. Kasih karunia Allah itu harus terus dikerjakan. Seperti Paulus katakan, dia bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lain. Respon kita untuk menghargai kasih karunia Allah, bekerjalah dengan keras di dalam melayani Tuhan, bahkan melayani sesama, sehingga dunia bisa melihat kita hidup karena kasih karunia Allah. Haleluya. Amin.